Tikrornya karena karena tikror itu mengulang. Jadi mengulang berulang-ulang. Kita memakai sistem tikror, tetapi Qurannya tetap dengan Rasul Utsman itu. Tikror punya moto hafal tanpa menghafal, ya. Hafal tanpa menghafal. Terus bagaimana? Dengan membaca saja. Maka kuncinya adalah ketika anak supaya bisa nanti hafalannya bagus, membacanya dilancarkan pas di poin-poin makro-makronya itu. Ya. Kalau seandainya tidak lancar, belum lancar membacanya, maka akan menemui kesulitan di sini. Ya, akan menemui kesulitan di sini. Nah, sehingga untuk yang di semester 2 itu kita memakai metode tikror, yaitu mengulang-ulang. Tikrornya berulang-ulang. Ketika kita ada tamu Syekh Muhammad Ali Jaber itu, saya tanya kepada beliau, Syekh, bagaimana metode menghafal yang bagus? Ya. Beliau menjawab, baca saja berulang-ulang, mungkin 10-15 kali, insya Allah hafal. Ya. Jadi jangan sampai anak dibiasakan menghafalkan itu baca, tutup, dangak, baca, tutup, dangak. Jangan, suruh baca terus. Ya. Kalau mungkin ada putra putri kita yang menghafalkannya model seperti itu, dilarang, jangan. Suruh baca aja terus 20 kali satu majelis. Jangan di 5 kali nanti habis subuh, nanti habis subuh 5 kali lagi, jangan, nggak akan bisa. Langsung satu majelis 20 kali. Ya, tutup Qurannya, baca lagi, insya Allah hafal. Tentunya dengan apa? Dengan fokus dan konsentrasi pada bacaan itu. Nek membacanya baca 20 kali tapi pikirannya ke game, ya tidak akan bisa. Maka harus fokus, harus konsentrasi, insya Allah akan bisa. Ya. Nah, terus bagaimana kalau 20 kali kok belum hafal, tambah lagi 20 kali. Quran tikror itu 40 kali. Di kartu kan saya tulis ada 5 kolom, per kolom diisi 8. Tetapi kita cukup 20 dulu saja. Nih 20 kali anak-anak bisa hafal, jadi lebih cepat. Ya 20 kali sudah bisa lepas. Tapi kalau 20 kali juga belum hafal, tambah lagi 20 kali dengan konsentrasi, insya Allah akan lebih. Makanya di dalam pembelajaran daring itu saya selalu menyampaikan kepada anak ketika sudah hafal makro baru dan akan masuk ke makro yang baru lagi, itu saya suruh membaca dulu, dibaca dulu, kalau ada yang salah dibetulkan. Bapak Ibu pun juga nanti di rumah pastikan dulu itu, jangan anak-anak membacanya kurang benar, panjang pendek, nanti salah, suruh menghafalkan, jangan, suruh baca dulu terus sampai betul-betul panjang pendeknya itu oke, betul, baru suruh baca berulang-ulang 20 kali. Karena apa? Karena nanti membaca 20 kalinya itu masih panjang pendeknya masih salah, hafalannya nanti juga akan salah. Nek hafalannya sudah salah, nanti link betul ke itu agak susah. Karena ada pengalaman keluarga saya, ada yang mondok di salah satu pondok di Jakarta sana, itu cepat hafalnya. Setengah tahun itu dia sudah bisa 7 juz. Berarti nyaris 1 bulan itu 1 juz. Cepat memang. Cepat, tapi panjang ketika liburan ke liburan simaan, disimak, saya nyimak tuh bacaannya kok panjang pendeknya, tajwidnya hancur semuanya. Jadi mementingkan hafalannya. Nek Ustaz Fajar lebih ekstrim lagi.
Ustadz Fajar yang di Alusna yang dulu memberikan pembekalan itu, beliau lebih ekstrim lagi, menghafalkan itu mudah Ustaz. Tapi yang wajib dulu apa? Membaca Quran dengan tajwid yang baik dan yang benar. Maka kalau bisa Ustaz, anak bisa khatam bin nazar membaca dulu, baru hafal. Bahkan sekali, 2 kali, 3, jangan hanya sekali saja, sampai 3 kali khatam Quran bin nazar baru boleh hafal. Itu insya Allah hasilnya akan lebih bagus. Tapi kita akan mencoba, ya, mencoba bukan ini anaknya dicoba tidak. Di Min 2 Sukoharjo itu kelas 1 sudah langsung hafal. Ya, kita kan mengadopsi kurikulum ini dari Min 2 Sukoharjo. Bahkan juga termasuk metode arusnya itu juga dari Min 2 Sukoharjo. Di Min 2 Sukoharjo itu kelas 1 sudah langsung hafalan juz 30. Tetapi mereka menemui kendala pas di kelas 3. Di kelas 3 ada kendala yang muncul, anak-anak tidak bisa lancar membaca Al-Quran. Mereka hafal tetapi tidak lancar membaca Al-Quran. Bahkan sebagian anak juga kesulitan menghafalkan Al-Quran itu karena mereka belum lancar membaca Al-Quran. Nah, sehingga kita ambil tengah-tengahnya. Kelas 1 kita tuntaskan dulu bacanya. Ya, maka ada beberapa anak yang nanti saya akan sampaikan pada capaian anak-anak per tanggal 4 September kemarin. Capaiannya itu sampai mana, yang lambat siapa, yang ucapan nanti akan kelihatan semuanya. Nah, saya buka semuanya, ya, bukan untuk memperpalukan satu anak dan mengunggulkan yang lainnya, tidak. Tapi ini adalah untuk kebaikan kita bersama supaya kita bisa sejalan, sehingga jangan sampai ada gap yang terlalu jauh antara yang belum bisa dengan yang sudah bisa. Maka saya nggak mau seperti itu. Pengalaman kemarin kita jadikan sebagai pelajaran untuk tahun ini, jangan sampai ada gap yang terlalu jauh antara anak-anak. Yauma yumbahu 18 sama 38. Kemudian ada membaca surat At-Takwir selesai Al-Infitor. Bisa apa enggak? Hanif. Baca At-Takwir selesainya di Al-Infitor. Ya. Kenapa? Alimat nafsum ma akhbarat, yang Al-Infitornya alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Itu enggak jeli, enggak bisa seperti itu. Maka cukup. Nah, terus kenapa kok kelas 2 kita hafalan dari anak, supaya apa? Anak tidak meremehkan. Coba kalau kita mulai dari anak, gampang. Nah, itu pas ketemu yang sulit. Nah, anak itu akan merasakan. Maka kita hafalannya bukan dari anak, tapi dari anak. Nah, ini harapannya seperti itu. Kemudian yang kelas 3 nanti juz 1, semester 2-nya juz 2. Terus yang kelas 4-nya semester 1 juz 3, kelas 2 semester 2 juz 4, kelas 5-nya juz 5, semester 2-nya juz 6. Dan kelas 6 itu hanya untuk murojaah saja. Murojaah juz 30, juz 1 sampai dengan juz 3. Kemudian di semester keduanya juz 4, 5 dan 6. Semester 1 kita berikan 4 juz untuk murojaah karena di semester 2 ini kelas 6 sudah akan banyak kegiatan menjelang ujian, sehingga kita kasih murojaah hanya 3 saja. Dan ini sebagai PJ, ini saya mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya sampaikan pas ketika ujian tahfidz. Nah, Bapak Ibu mungkin melihat kok ada anak kelas 2A yang ditampilkan di ujian tahfidz. Mohon maaf, itu bukan kami nyerupok, tidak menunjuk yang banyak, tidak. Tapi kebetulan di situ anak saya ada, Naila ada, Husen ada, kemudian Iwan, kita tunjuk. Ayo sekarang kita tampilkan. Supaya apa? Memberikan motivasi kepada anak-anak yang kelas reguler, kelas 6, kelas 5, kelas yang itu kelas 4, 5 dan 6. Supaya apa? Mereka termotivasi dan ingin belajar seperti anak-anak sekarang menghafalkan. Ya. Nah, ini
untuk mengenai perubahan kurikulumnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kalender pendidikan. Ini saya sudah buatkan jumlah hari efektif di kalender ini berbeda dengan hari efektif di kelas tahfidz. Karena kelas tahfidz hanya Senin sampai dengan Jumat, Sabtunya tidak kita hitung. Sehingga bulan Juli itu 11 hari, Agustus 18, September 22, Oktober 19, November 21, Desember ada hari efektif. Cuman saya nolkan. Kenapa? Karena hari efektifnya itu untuk kegiatan semester. Ada tes, ada jeda semester, sehingga ini mungkin tidak efektif untuk kelas tahfidz. Karena mungkin ketika tes itu nggak ada halakoh, ya, sehingga saya kosongkan. Nah, dalam surat An-Naba sampai Al-Ghasyiyah itu ada 11 halaman. An-Naba sampai Al-Ghasyiyah ada 11 halaman. Per halaman ada 4 makro. Nah, sehingga jumlahnya adalah 44 makro. Nah, jadi per makro diselesaikan 2 hari. Jadi butuh waktu 88 hari untuk menyelesaikan An-Naba sampai dengan Al-Ghasyiyah. Efektif harinya 91 hari. Maka coba kita latih anak-anak untuk bisa disiplin. Disiplin apa? Satu makro selesaikan 2 hari. Kalau itu bisa, ya, kalau itu bisa, insya Allah dalam satu semester dasar ini anak-anak bisa hafal target An-Naba sampai dengan Al-Ghasyiyah. Ya. Ya, semester 2-nya juga sama. Semester 2 kurang lebih 90 hari juga. 90 hari. Al-Fajr sampai An-Nas itu 12 halaman. Kali 4 48, tetapi di halaman yang terakhir 603 dan 604 itu hanya ada 3 makro. Sehingga ada 46 makro. Ya, tapi ini saya hitung 48 makro, selesai 96 hari. So, berarti itu kurang 6 hari. Karena di semester 2 nanti banyak ayat-ayat yang surat-surat yang pendek-pendek, kemungkinan anak bisa langsung hafal 2 halaman 3 halaman. Sehingga mungkin ini target ini yang 96 hari ini bisa tercover semua. Nah, sehingga kalau anak-anak bisa disiplin satu makro dihafalkan 2 hari, insya Allah mencapai target minimal. Ya. Nanti target maksimalnya bagaimana? Kalau ada mungkin anak yang cepat hafalnya, semester 1 bisa selesai juz 30, nanti semester 2-nya bisa kita langsung masuk juz 1-nya. Ya. Jadi kita tidak untuk hafalan ini, kalau kita harus mangkok harus ini selesai, enggak. Bagi anak yang cepat kasihan. Anak yang cepat menghafalkan, nanti kalau kita hanya harus seperti ini kasihan. Maka di semester 2 kalau misalnya ada anak yang sudah selesai juz 30, insya Allah kita akan lanjut juz 1.